Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul pengumpulan data dan pengukuran hasil penelitian. Yang pertama, kami akan perkenalan diri dari yang pertama. Nama saya Raymond Octavianus Saragi, NBI 1421 8048. Saya Muhammad Al-Fatudia Azhar 14218.049. Saya Andana Putra Iksan, NPI 142 18056. Saya Ulang Damai Arifya Putra, NPI 1421 8057. Saya Ginanjar Dwi Saputro, NBI 1421 8062. Saya Andri Faisal Rahman, NPI 1421 8063. Dan selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan dibacakan dan dijelaskan oleh Mas Raymond. Dalam sebuah penelitian, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data. Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah dan dianalisis sehingga menjadi informasi yang valid dan dapat mendukung hasil penelitian. Teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai prosedur khusus untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisa informasi untuk penelitian menggunakan teknik standar yang divalidasi. Semua penelitian hanya sebaik data di belakangnya, jadi memilih teknik pengumpulan data yang tepat dapat membuat semua perbedaan. Untuk memperjelas pemahaman kita tentang teknik pengumpulan data. Rumusan masalah. Apa itu teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai langkah strategis dalam penelitian, baik itu bisnis, pemasaran, humaniora, ilmu fisika, ilmu sosial, atau bidang studi, atau disiplin lainnya. Data memainkan peran yang sangat penting yang berfungsi sebagai titik awal masing-masing. Yang kedua, apa saja proses pengumpulan data? Proses pengumpulan data yang pertama, observasi atau pengamatan. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. 2. Kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Pertanyaan yang diberikan kepada responden merupakan pertanyaan yang diperlukan untuk penelitian. Yang ketiga, interview atau wawancara. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. 4. Studi pustaka. Studi pustaka juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga banyak digunakan oleh para peneliti. Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan oleh penelitian. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Alfat. Dan selanjutnya adalah tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui teknik pengumpulan data. Yang kedua, untuk mengetahui proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses
pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, eksperimental atau non-eksperimental, interaktif atau non-interaktif. Metode-metode tersebut telah dikembangkan secara intensif melalui berbagai uji coba, sehingga telah memiliki prosedur yang baku. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Konsekuensi dari data yang dikumpulkan secara tidak benar meliputi 1. Ketidakmampuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara akurat. Yang kedua, ketidakmampuan untuk mengulang dan memvalidasi penelitian. Yang ketiga, temuan yang menyimpang menghasilkan sumber daya yang terbuang. Yang keempat, menyesatkan peneliti lain untuk menemukan jalan investigasi tanpa hasil. Yang kelima, keputusan kompromi untuk kebijakan publik. Yang keenam, menyebabkan kerusakan pada subjek penelitian, misalnya manusia dan hewan. Yang ketujuh, pengertian teknik pengumpulan data. Jenis data yaitu ada 3. Yang pertama adalah skala pengukuran data, kedua prinsip pengumpulan data, yang ketiga pengumpulan data. Definisi data. Sebelum menuju ke pembahasan teknik pengumpulan data, kenali dulu apa itu data. Dalam suatu penelitian, data yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Data diperoleh dari lapangan dan dilaporkan sebagaimana adanya. Yang kedua, relevan. Data harus sesuai dengan masalah yang diteliti. Yang ketiga, up to date. Data harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan atau tidak boleh ketinggalan zaman. Yang keempat, representatif. Data harus diperoleh dari sumber yang sesuai dan mewakili kondisi sebenarnya dari suatu kelompok atau populasi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ciri-ciri penelitian bersifat ilmiah adalah mengikuti prosedur bersifat objektif. Penelitian adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus serta berkesinambungan, disebabkan karena hasil dari suatu penelitian tersebut selalu disempurnakan. Bersifat analitis. Peneliti dapat membuktikan penelitian yang dilakukan karena menganalisis suatu permasalahan yang ada. Langkah-langkah penelitian. Menetapkan masalah penelitian. Mengkaji teori dan temuan penelitian sebelumnya. Merumuskan hipotesa. Mengidentifikasi variabel penelitian. Menyusun definisi operasional variabel. Menetapkan desain penelitian. Menetapkan dan menyusun instrumen pengukuran variabel. Mengumpulkan data. Menganalisa data, menulis laporan penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Elang. Konsekuensi dari data yang dikumpulkan secara tidak benar meliputi: yang pertama, ada ketidakmampuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara akurat. Kedua, ketidakmampuan untuk mengulang dan memvalidasi penelitian. Ketiga, temuan yang menyimpang menghasilkan sumber daya yang terbuang. 4. Menyesatkan peneliti lain untuk menemukan jalan investigasi tanpa hasil. Yang kelima, ada keputusan kompromi untuk kebijakan publik. Keenam, ada menyebabkan kerusakan pada subjek penelitian, misalnya pada manusia dan hewan. Selanjutnya ada prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data ini terdiri atas observasi, kuesioner, interview, studi pustaka, dan studi dokumen. Yang pertama ada observasi atau pengamatan. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung, melakukan pengamatan di tempat
terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. Yang kedua ada kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Pertanyaan yang diberikan kepada responden merupakan pertanyaan yang diperlukan untuk penelitian. Yang ketiga ada interview atau wawancara. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Yang kelima ada studi pustaka. Studi pustaka juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan oleh para peneliti. Teknik pengumpulan data studi pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya. Yang kelima ada studi dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, dan gambar atau foto. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Anjar. Dan proses pengumpulan data yang lainnya adalah 1. Mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana data akan dikumpulkan. 2. Membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya. Yang ketiga, uji coba atau pilot studi. Proses pengumpulan data dapat didahului dengan uji coba instrumen penelitian pada kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari populasi yang bukan sampel. Maksud dari uji coba ini untuk mengetahui apakah instrumen tersebut cukup handal atau tidak. Yang keempat, merumuskan dan menyusun pertanyaan. Setelah hasil coba itu dipelajari, disusunlah instrumen penelitian dalam bentuk yang terakhir berupa pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertanyaan itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga ia mengandung makna yang signifikan dan substantif. Yang kelima, mencatat dan memberi kode. Melalui instrumen penelitian yang telah dipersiapkan, dilakukan pencatatan terhadap data yang dibutuhkan dari setiap responden. Informasi-informasi yang diperoleh dari pencatatan ini diberi kode guna memudahkan proses analisis. Yang keenam, checking, validitas, dan reliabilitas. Pada proses pengumpulan data tahap ini, terdiri dari cross-checking terhadap data yang masih dilakukan kebenarannya, serta memeriksa validitas dan reliabilitasnya. Yang ketujuh, pengorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpulkan supaya dapat dianalisis. Setelah data terkumpul, saatnya mengkoordinasikan data-data yang terkumpul. Jika sudah, maka kita dapat mulai menganalisis data-data tersebut. Demikian dari saya ambil alih teman Mas Andri, monggo. Teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner, angket, observasi, pengamatan, dan gabungan ketiganya. 1. Observasi atau pengamatan. Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku tertentu. Observasi ke lokasi yang bersangkutan akan dapat diputuskan alat ukur mana yang tepat untuk digunakan. 2. Kuesioner atau angket.
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Beberapa hal yang harus perlu diperhatikan dalam menyusun yaitu prinsip penulisan angket, prinsip pengukuran dan penampilan fisik. Prinsip penulisan angket menyangkut beberapa faktor antara lain. 1. Isi dan tujuan pertanyaan, artinya jika ia pertanyaan ditunjukkan untuk mengukur, maka harus ada skala yang jelas dan dalam pilihan jawaban. 2. Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan responden. Tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh istilah-istilah bahasa Inggris pada responden yang tidak mengerti bahasa Inggris. 3. Tipe yang terbentuk pertanyaan apakah terbuka atau tertutup. Jika terbuka, artinya jawaban yang diberikan adalah bebas. Sedangkan jika pertanyaan tertutup, maka responden hanya diminta untuk memilih jawaban yang disediakan. 3. Interview atau wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti. Wawancara pada peneliti sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1.000 responden. 4. Dokumen. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Teknik pengumpulan data observasi atau wawancara nantinya akan lebih kredibel apabila disertai dengan dokumentasi. Lanjut kesimpulan. Kesimpulan, teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian. Jika peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dapat berupa observasi, focus group discussion, wawancara mendalam, in-depth interview, dan studi kasus, case study. Sedangkan jika peneliti menggunakan penelitian kuantitatif, maka teknik pengumpulan data yang dipilih dapat berupa angket. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tulis, film, dan gambar, atau foto. Proses pengumpulan data dapat didahului dengan uji coba instrumen penelitian pada kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari populasi yang bukan sampel. Teknik pengumpulan data observasi atau wawancara nantinya akan lebih kredibel apabila disertai dengan dokumentasi. Sekian dari kami kelompok 4. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.